Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 1 yang berbunyi Alif Lam Mim. Ada dua pendapat ulama menjelaskan ayat ini. Antaranya ayat pertama dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi ayat Alif Lam Mim. Maksud Alif Lam Mim ini ialah alif bermaksud Allah dan lam bermaksud Jibril, manakala mim pula bermaksud Muhammad. Jumhur ini ialah hanya Allah saja yang mengetahui maksud ayat ini. Bagi ayat kedua pula ialah Al-Quran sememangnya wahyu dan tiada yang perlu diragui padanya. Contohnya dalam tafsir Al-Mukhtasar dijelaskan tentang ayat ini bahwa Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, baik dari segi prosesnya maupun nafas dan maknanya. Poin yang kedua pula, dalam surah Al-Fatihah kita memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan dalam Al-Qur'an ini telah diberi petunjuk sebagai panduan buat semua manusia. Di awal surah Al-Baqarah ini memang menerangkan beberapa golongan yang dimaksudkan dalam surah Al-Fatihah itu. Yang pertama, tentang mereka diberikan nikmat. Mereka diberikan nikmat itu karena sifat mereka, bukannya karena keturunan mereka dan sebagainya. Bagi poin ketiga pula, Al-Quran akan dijadikan petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara gaib, yang mendirikan sembahyang serta mendermakan sebagian dari rezeki yang diberikan kepadanya. Poin yang terakhir pula, yang keempat, ialah maksud takwa sangatlah luas, bukan saja takut, bahkan juga berani. Cinta, mengasihi, dan seumpamanya adalah maksud kepada takwa. Selain itu, takwa ialah memelihara diri, jangan sampai terusuk kepada perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Memelihara segala perintahnya supaya dapat dilakukan, dan memelihara segala larangannya supaya dapat dijauhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Baiklah, saya akan meneruskan tentang intisari ayat surah Al-Baqarah yang ketiga, yang bermaksud hanya hamba Allah yang bertakwa sahaja akan menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya. Ayat ini menjelaskan jika seseorang hamba itu mempunyai permasalahan dalam kehidupannya, dia haruslah wajib menjadikan Al-Quran itu sebagai satu penyelesaian dalam kehidupannya. Ayat yang ketiga, ciri atau sifat orang yang bertakwa dalam ayat ini ada 3 perkara. Pertama, beriman kepada perkara gaib, Allah, malaikat, surga, dan neraka. Orang yang beriman kepada Allah ini, dia akan percaya bahwa jika orang itu melakukan amal kebaikan, malaikat akan mencatat segala kebaikan dan juga keburukan, dan mempercayai surga itu wujud dan juga neraka itu juga wujud. Baiklah, ciri yang kedua, sifat orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah mendirikan salat. Dan yang ketiga, sifat orang yang bertakwa kepada Allah menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat dalam media sosial, yaitu pendakwah kita yang terkenal Ustadz Ebit Liu, dia menginfakkan hartanya ke jalan Allah, menolong orang-orang yang miskin. Nah, intisari ayat yang keempat, yakin dan percaya kepada apa jua yang disampaikan, ditunjukkan, dibuat atau apa jua yang datang daripada baginda Nabi Muhammad SAW, khususnya kitab suci Al-Quran. Yang kedua, beriman kepada kitab sebelum zaman Rasulullah, menunjukkan bahwa Islam bukanlah asing daripada apa yang diajarkan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Contohnya, kitab yang diturunkan kepada nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur. Seterusnya, tanda sempurnanya iman seorang hamba Allah adalah ketika mana ia percaya dan yakin bahwa akan berlakunya hari kiamat, serta dia bersiap sedia dengan amal ibadah untuk menghadapinya. Maksudnya, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah ini, orang percaya bahwa kiamat itu pasti akan berlaku, dan orang yang bertakwa kepada Allah akan berusaha bersiap sedia untuk menghadapi ujian tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan intisari ayat 5 surah Al-Baqarah, menerangkan apabila seseorang itu sudah ada 4 sifat, yaitu beriman dengan gaib, mendirikan sholat, infak, dan beriman dengan hari akhirat, seseorang itu sudah berada dalam hidayah dan tidak akan sesat semasa di dunia. Dan orang-orang yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala ini akan mendapat ganjaran di akhirat kelak. Pengajaran bagi surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Yang pertama, menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan kehidupan harian. Dan yang kedua, pelajari dan fahami isi kandungan Al-Qur'an agar ia boleh dijadikan penyuluh aktiviti harian kita. Dan yang terakhir sekali, apabila kita ingin melakukan sesuatu perkara, kita mesti merujuk Al-Quran agar ia tidak bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala.